Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, pada video kali ini kita berada dalam program Rudud. Apa itu program Rudud? Rudud ini adalah program mengenai menolak ideologi, pemahaman-pemahaman yang menurut kami perlu diluruskan begitu. Jadi kali ini kita tidak membahas kitab kuning, kita juga tidak membahas review buku atau bedah buku, tidak. Tetapi dalam program Rudud ini ada pemahaman ini, maka pelurusannya menurut kami seperti ini begitu. Nah, apa yang perlu kita luruskan adalah pemahaman liberal yang menyatakan bahwa semua agama sama. Dan ideologi liberal ini ada dalam organisasi Islam yang besar, bahkan di Nahdlatul Ulama pun ada, kemudian di Muhammadiyah pun ada oknum-oknumnya. Maka jika kita mendengar ada tokoh-tokoh yang dianggap tokoh agama dari ormas-ormas Islam yang besar tersebut mengatakan bahwa semua agama sama saja, maka kita perlu luruskan. Karena kita tahu bahwa dalam kajian Nahdlatul Ulama kita mengikuti faham Imam Abu Hasan Asy'ari dalam akidah, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana jelas-jelas menolak paham liberal atau paham semua agama sama. Makanya walaupun ormasnya misalnya NU, kalau mengatakan semua agama sama, maka dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah keluar dari apa yang digariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya walaupun ormasnya NU berarti tidak ikut NU kalau begitu itu. Makanya kita perlu luruskan dulu kata-kata bahwa semua agama sama. Ini penting. Atau kata-kata yang menjurus ke arah itu. Misalnya apapun agamanya, kalau orang itu baik, maka nanti akan ada tempat di surga. Misalnya begitu. Makanya bagaimana kita menjawab itu? Yang pertama, bahwa kalau orang mengatakan semua agama sama, maka berarti dia mau mengatakan bahwa ada potensi bahwa Yesus itu anak Tuhan. Kalau orang mengatakan semua agama sama, maka berarti ada kemungkinan bahwa Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu memang betul-betul layak disembah. Kalau orang mengatakan bahwa semua agama sama, itu berarti ada potensi bahwa Wisnu itu Tuhan. Ada potensi bahwa berbagai Tuhan-Tuhan yang disebutkan dalam agama-agama yang lain berikut dengan ajarannya itu ada potensi kebenaran yang sama. Sama dengan Islam. Ini satu hal yang fatal. Bagaimana mungkin pemahaman kita bahwa tidak mungkin Allah itu punya anak dan diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, kemudian tiba-tiba kita mengatakan semua agama sama, berarti ada potensi bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi ritual keagamaan, amaliyah, ubudiyah dari masing-masing agama berbeda. Orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, kita balik tanya, lalu kenapa Anda memilih Islam? Kalau antara Islam dengan Kristen mungkin ya, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, ini sama-sama potensi nanti selamat di akhirat, di kehidupan setelah ini, berarti kita perlu pertanyakan kenapa Anda memilih Islam? Karena dari sisi amaliyah, ritual keagamaan, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, dalam Islam ini jauh lebih sulit. Kita tahu bahwa dalam Islam kita perlu sholat 5 waktu. Di agama yang lain tidak. Ngapain susah-susah kita sholat 5 waktu? Ini ambil contoh. Jadi kita ibaratkan agama ini jalan menuju keselamatan. Nah, kalau katakanlah agama ini jalan menuju Jakarta. Kalau memang semua jalan ini, agama ini adalah jalan-jalan yang potensi sampai ke Jakarta sama, kenapa pilih jalan Islam? Karena jalan di Islam itu agak sulit. Sulitnya bagaimana? Dari sisi ritual ibadahnya
5 hari dalam sekali satu. Itu belum, itu harus ada khusyuk. Kemudian persyaratan-persyaratan yang lain di mana supaya harus ada ikhlas, harus diterima, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an pun juga harus ada tajwidnya. Berbagai macam variabel dalam kajian keislaman yang perlu dipelajari untuk seorang muslim supaya dia dalam rangka usaha jalan menuju keselamatan di akhirat. Di mana hal itu sejauh pemahaman kami ya, sejauh pemahaman kami mengenai agama-agama itu tidak ada seribet itu dalam agama yang lain. Jadi kalau memang orang Islam kok mengatakan semua agama sama, dia mending pilih jalan yang lain. Dia mending pilih jalan Kristen yang tidak perlu setiap hari 5 kali untuk sholat 5 waktu, atau dia milih agama yang lain sajalah. Karena kalau meyakini semua agama ini sama-sama potensi keselamatan dan menuju keselamatan di surga, sama-sama potensinya, milih jalan Islam itu adalah kebodohan. Nah, sulit. Dalam Islam ini untuk menuju keselamatan ada hal-hal yang perlu dipelajari detail. Belum nanti kajian keilmuannya. Ya. Kalau kita mondok di pesantren ada kajian tasawuf, kemudian ada fikih, ada usul fikih, masih ada tafsir, masih ada ulumul Quran, itu kemudian hadis, kemudian ulumul hadis, kemudian jarh wa ta'dil dalam hadis, dalam rawi-rawinya, kemudian berbagai macam fan ilmu, ada tajwid, ada tauhid, kemudian ada hal-hal yang seharusnya seorang muslim mempelajari itu, di mana hal itu fan-fan ilmu yang banyak itu dalam agama yang lain tidak ada. Nah, kalau sama-sama potensi selamatnya, jalan Kristen itu lebih mudah saya kira dibanding dengan jalan Islam. Itu kalau betul-betul meyakini bahwa agama itu sama-sama benarnya. Agama itu sama saja. Agama ini hanya jalan, tapi jalannya berbeda saja. Kalau memang betul-betul meyakini itu, bodoh sekali orang yang ada 5 jalan yang sama-sama menuju tujuan yang sama, tapi milih jalan yang jauh, kemudian jalan yang terjal. Dan Islam itu untuk menuju itu kita harus menahan nafsu, kita harus melawan iblis, kita harus banyak hal yang kita perlu tahan diri kita untuk kemudian kita bisa mengabdi betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebuah hal yang penting untuk kita pertanyakan kepada mereka yang mengatakan semua agama sama. Apapun agamanya potensi selamatnya sama. Ini kita tanyakan itu. Lalu itu kenapa kamu pilih Islam? Pilih aja agama yang lain, itu lebih simpel, lebih mudah untuk selamat. Begitu ya. Jadi ini kajian rutin kita pada video kali ini. Barangkali ini bisa menjadi bahan diskusi jika Anda ada semua, barangkali teman-teman yang menonton video ini perlu ada yang dibantah, boleh dibantah di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng, dan barangkali ada yang tambahan-tambahan boleh juga untuk ditambahkan di kolom komentar. Kami kira itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini akidah-akidah yang keliru seperti ini. Kami kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.